Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arika Miladia dari kelas 10 AKL 1 absen 4. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu mengenai polusi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan polusi? Polusi adalah masuknya dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Lalu, apakah kalian tahu apa yang menyebabkan polusi? Ya, zat yang dapat menyebabkan polusi disebut sebagai polutan. Lalu, apakah polutan dan limbah itu sama? Tentu saja ada perbedaannya. Suatu limbah akan menjadi polutan apabila jumlahnya melebihi jumlah normal dan berada di waktu dan tempat yang tidak semestinya. Baiklah, macam-macam polusi dibedakan menjadi 3, yakni pertama, polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Untuk yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai polusi udara. Apakah kalian tahu polusi udara disebabkan karena apa? Polusi udara dapat ditimbulkan oleh polutan dari sumber-sumber alam atau oleh kegiatan manusia. Contoh polusi udara akibat dari ulah manusia, yaitu yang pertama, asap kelabu kehitaman yang ditimbulkan dari cerobong asap pabrik atau dapat pula dari asap kendaraan bermotor. Jika polusi udara yang disebabkan oleh sumber alam, contohnya adalah letusan gunung berapi. Oh iya, polutan udara dibedakan menjadi 2 loh, yaitu polutan primer dan polutan sekunder. Polutan primer ditimbulkan oleh sumber pencemaran udara, misalkan gas CO dan SO2. Jika polutan sekunder terbentuk dari reaksi polutan primer di atmosfer, misalnya gas sulfur trioksida dan ozon. Apakah kalian tahu apa saja polutan yang terdapat di udara? Yang pertama yaitu materi partikulat. Materi partikulat terdiri atas berbagai partikel padat dan cair yang tersuspensi di udara. Materi partikulat padat biasanya disebut dengan debu, dan jika yang cair biasanya disebut dengan kabut. Yang kedua adalah nitrogen oksida. Nitrogen oksida merupakan gas yang berwarna coklat kemerahan dan di atmosfer dapat bereaksi menjadi asam nitrat atau HNO3. Yang ketiga, yaitu sulfur oksida. Sulfur oksida merupakan polutan utama di udara. Selanjutnya ada karbon oksida. Karbon oksida terdiri atas CO dan CO2. Gas ini tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Yang kelima ada hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa organik yang mengandung hidrogen dan karbon. Hidrokarbon di atmosfer dapat mengalami reaksi fotokimia. Dan yang terakhir adalah ozon. Ozon yang disebut polutan adalah ozon yang terbentuk dari reaksi fotokimia antara senyawa hidrokarbon dan nitrogen oksida di atmosfer. Selanjutnya adalah sumber-sumber polusi udara. Polusi udara dapat terjadi di luar ruangan atau di dalam ruangan. Polusi udara yang terdapat di luar ruangan dapat bersumber dari alam atau hasil kegiatan manusia. Contoh sumber-sumber polusi udara dari luar ruangan yaitu asap letusan gunung berapi dan asap kendaraan bermotor. Contoh sumber polusi udara dari dalam ruangan yaitu asap rokok, senyawa pembersih, dan kompor gas. Contoh jenis polutan dan sumbernya, misalnya ozon, bersumber dari reaksi fotokimia. Hidrokarbon bersumber dari asap rokok dan kendaraan bermotor. Lalu amonia bersumber dari produk-produk pembersih.
Baik, selanjutnya kita masuk pada indikator polusi udara. Indikator polusi udara yang pertama ada indikator fisik. Indikator fisik adalah sifat-sifat udara yang dapat diamati. Udara yang bersih seharusnya tidak berwarna dan tidak berbau. Namun, banyak polutan udara yang tidak berwarna dan tidak berbau sehingga sulit terdeteksi secara fisik. Yang kedua ada indikator kimia. Indikator kimia di udara menggunakan konsentrasi senyawa-senyawa polutan itu sendiri. Peningkatan konsentrasi senyawa-senyawa polutan di udara merupakan indikator bagi tingkat polusi udara. Yang ketiga, terdapat indikator biologi. Makhluk hidup yang rentan pada perubahan konsentrasi zat polutan di udara dapat dijadikan indikator biologi. Contohnya, indikator biologi untuk tingkat polusi udara adalah lumut kerak. Ini adalah beberapa contoh indikator biologi pada lumut kerak. Sekarang kita masuk pada dampak negatif dari polusi udara. Apa saja sih menurut kalian dampak dari polusi udara itu? Kita simak ya. Yang pertama, polusi udara dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Yang paling utama adalah gangguan pernapasan. Dan yang kedua adalah dampak negatif dari polusi udara adalah asap dan kabut yang banyak dihasilkan dari kegiatan manusia, misalkan kendaraan bermotor dan asap pabrik. Selanjutnya ada hujan asam. Secara alami, hujan asam dapat terjadi akibat semburan dari gunung berapi dan dari proses biologis di tanah, rawa, dan laut. Yang keempat, ada pemanasan global. Pemanasan global terjadi ketika gas hasil efek rumah kaca seperti karbon dioksida dan polutan udara lainnya diserap oleh atmosfer dan dipantulkan balik ke permukaan bumi. Dan yang kelima, yaitu efek rumah kaca. Salah satu dampak atau akibat dari pemanasan global atau efek rumah kaca ini adalah meningkatnya permukaan air laut. Dan yang terakhir adalah penipisan lapisan ozon. Baiklah, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga lingkungan kita ya guys. Dan juga jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.